Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan lagi-lagi tertahan untuk menembus level 7.600-an. Tadi sempat ke 7.595, hanya tinggal beberapa poin saja, persis sama dengan aktivitas perdagangan di hari sebelumnya. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aga Nanda, Investment Education, Yuanta Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Aga, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Kabar baik, Mas. Terima kasih Pak Aga sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini tampaknya pola pergerakan indeks harga saham gabungan hampir sama dengan perdagangan kemarin, Pak Aga, setelah mencoba mendekati ke level 7.600-an, tapi mentah kembali ke zona merah ini. Analisis Anda seperti apa? Konsolidasi masih terus terjadi sampai sejauh ini, Pak? Oke, untuk kalau saya lihat dari sini kemarin untuk IHSG kemarin sempat rebound ya. IHSG kemarin sempat rebound secara teknikal di Fibonacci 0,5-nya, yaitu pas banget. Itu adalah merupakan titik ideal untuk sekaligus support kuatnya dari IHSG. Namun pada perdagangan hari ini, IHSG masih belum bisa sempat untuk membuat yang namanya higher high ya. Di sini kita lihat bahwa hari ini masih belum dapat menyentuh tutup di atas 7.600 dan kemungkinan hari ini juga dan kemungkinan untuk perdagangan besok IHSG mungkin akan sedikit koreksi tipis dengan harapan IHSG tidak menjebol batas bawahnya yaitu di area 7450 seperti itu, Mas. Arah pergerakannya untuk jangka pendek dan jangka menengah, Pak. Tadi Anda katakan sempat singgung akan ada kecenderungan pelemahan tipis begitu. Di sisi lain para perusahaan pasar masih menantikan FOMC minutes, kemudian juga rilis data inflasi jelang libur akhir pekan ini. Oke, kalau untuk FOMC minutes ya yang akan terjadi dini hari nanti dan sekaligus menunggu data inflasi. Kalau kita lihat di sini data ini sentimen ini tidak sebegitu gimananya juga yang berdampak pada IHSG sih kalau menurut saya. Soalnya di sini kita lihat bahwa data-data ekonomi dari US ini sudah cukup mendukung the Fed untuk sekali lagi rencananya menurunkan suku bunganya di akhir tahun ini sebesar 50 BPS. Bisa mungkin ada dua kemungkinan, sekali langsung diturunin 50 poin atau dijadikan dua kali diturunin di bulan September sebanyak 25 basis poin dan juga di Desember sebanyak 25 basis poin juga seperti itu. Cuman kalau kita lihat untuk pergerakan IHSG dalam jangka pendeknya IHSG akan bergerak, kalau saya lihat sih akan cenderung sideways sebentar di sekitar area 7450 sampai 7600. Nah, akan cukup baik apabila IHSG bisa bergerak ditutup di atas 7.600. Itu ada kemungkinan konfirmasi lanjutan IHSG kembali melanjutkan rally-nya seperti itu. Baik, hari ini yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, beberapa saham perbankan big cap lagi-lagi berbalik arah di zona merah. Meskipun BBCA masih mampu bertahan di zona hijau, tapi sudah meninggalkan level 10.500-an ini, Pak Aga. Bagaimana Anda melihat sentimen dari China ini, di mana stimulus tampaknya ditunda, tidak sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar? Apakah memang asing sudah mulai masuk kembali ke pasar domestik, Pak Aga? Sepertinya terlihat seperti itu ya, karena kemarin ketika market China dibuka, kemarin pemerintahan dari China juga memutuskan untuk tidak melakukan penambahan stimulus ya, seperti itu. Jadi langsung direspon negatif ya, dengan kita lihat terkoreksinya indeks Shanghai Composite Index dan juga Hang Seng juga seperti itu. Jadi kemungkinannya akan kembali uang itu akan kembali masuk ke dalam pasar IHSG seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, masuk kepada saham-saham perbankan big cap, analisis banyak yang mengatakan demikian. Tapi hari ini berbalik arah kembali. Bagaimana Anda melihat posisinya? Apakah hari ini juga wajar terjadi setelah naik tinggi di hari sebelumnya, dan pelemahan yang terjadi dari perbankan big cap hari ini juga masih dalam batas yang wajar begitu? Dan rekomendasinya seperti apa? Kita ke BBRI terlebih dahulu, Pak. Untuk saham BBRI,
kemarin sempat naik cukup kencang ya, dan Iya. hari ini terkoreksi. Menurut saya koreksinya masih terhitung wajar ya, kalau menurut saya. Dengan batasan untuk area buy Bank BRI ini bisa di sekitar area 4.900 seperti itu. Jadi kalau misalnya ada koreksi ke area tersebut itu masih cukup baik lah untuk dilakukan koleksi seperti itu sih Pak. Baik, penutupan hari ini di 4930, beberapa menit jelang penutupan maksud saya, ini melemah di 1,40%, 4.900. Ketika level ini disentuh direkomendasikan untuk masuk kembali kepada BBRI. Nah, BMRI juga salah satu penopang indeks harga saham gabungan di hari sebelumnya. Hari ini juga berbalik arah dan kembali meninggalkan level 7 ribuan. Analisis Anda untuk BMRI? Masih cukup baik untuk dikoleksi ya, dengan area di kisaran area 7.000 sampai ke area 6.825. Itu masih cukup baik sepertinya untuk dikoleksi Bank Mandirinya. Rekomendasinya seperti apa Pak Aga? Buy on weakness kah? Dan level entry yang Untuk direkomendasikan? ya, buy on weakness. Bisa buy on weakness di level 6.825 sampai ke level 7.000. Baik, dari BMRI kita bergeser ke BBCA Pak. Hari ini cukup tangguh BBCA. Di tengah tekanan dari saham-saham perbankan big cap, BBCA masih bergerak di zona hijau meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas. Jangka pendek dan menengah untuk BBCA dan juga rekomendasinya. Dalam jangka pendek, BBCA akan kembali mencoba untuk menguji level 10.600. Itu pun juga sekaligus area MA 200-nya. Untuk jangka pendeknya. Untuk jangka panjang ya, saham BCA ini masih sangat baik ya. Dengan kalau misalnya mau melakukan area pembelian, bisa manfaatkan area sekitar 10.300 sampai 10.400 lah. Itu masih cukup baik kalau misalnya BBCA kembali terkoreksi ke area tersebut. Supportnya mungkin yang bisa diwaspadai Pak? Support yang harus diwaspadai itu di level psikologis 10.000. Apabila saham BCA ditutup di bawah 10.000, kemungkinan BCA akan tes support selanjutnya di bawah, yaitu di sekitar area 9.800. Baik, Pak Aga, di tengah pelemahan cukup dalam beberapa saham perbankan big cap hari ini, apakah posisinya masih menutupi ini dengan kenaikan signifikan di hari sebelumnya Pak? Kalau saya lihat di sini masih sentimen sementara ya untuk mereka semua saham-saham big caps ini terkonfirmasi untuk melanjutkan rally-nya kembali. Soalnya jadi di sini kita lihat semua saham yang tadi saya sebutkan seperti BCA, Bank Mandiri maupun Bank BRI posisinya sekarang masih berada di MA 20. Kita masih butuh yang namanya konfirmasi supaya saham-saham big caps ini terkonfirmasi untuk bullish kembali, seperti itu, melanjutkan rally-nya. Baik, di luar dari saham-saham perbankan big cap ini, Pak Aga, sektor energi hari ini juga menjadi ikut pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Saham-saham berbasis komoditas, minyak mentah, emas, kemudian juga posisi dari batu bara hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Hal ini sejalan dengan pelemahan dari beberapa harga komoditas. Minyak mentah koreksi di atas 4% meskipun sudah menguat tipis di pagi tadi. Kemudian juga harga emas juga cenderung turun, namun masih bertahan di 2.600-an. Harga batubara melemah di atas 1%, namun juga masih bertahan di $150 Amerika per ton. Bagaimana Anda melihat, terutama dari sisi strategi berinvestasi di saham-saham energi di tengah perkembangan harga komoditas ini? Apakah memang sentimen dari gejolak politik di Timur Tengah ini tidak mampu mengimbangi terhadap ekspektasi dari stimulus China yang tampaknya ditunda terlebih dahulu ketika China merupakan salah satu importer terbesar untuk beberapa harga komoditas? Kalau saya lihat dari beberapa sektor komoditas, terkhusus komoditas logam ya, seperti kayak tembaga, nikel, timah, itu semua kan kompak terkoreksi kemarin. Untuk saya lihat untuk kedepannya mereka masih bisa melanjutkan kenaikan harganya. Cuman untuk sekarang memang terbatas karena sentimen dari China menunda untuk memberikan stimulus tambahan. Kalau saya lihat di sini yang paling berperan justru sekarang yaitu adalah melihat harga minyak, karena di sini kita lihat bahwa perang antara Iran dan Israel ini masih belum jelas kelanjutannya seperti gimana. Jadi volatilitasnya masih akan
terlihat tinggi di komoditas harga minyak maupun juga diikuti dengan komoditas batubara. Oke, untuk Medco, Pak? Strateginya sih bisa buy on weakness untuk beberapa saham seperti itu. Oke, langsung saja kita ke Medco, Pak Aga. Analisis Anda, 1365 melemah di 0,36%. Tadi sempat mencoba berbalik arah, kemudian level 1375 tidak mampu dipertahankan. Analisis dan rekomendasi untuk Medco? Untuk Medco saya masih merekomendasikan buy. Karena saya melihat di sini Medco masih cenderung akan melakukan uji coba ke area resistennya di area 1420. Namun untuk pembelian sekarang akan lebih baik jika sedikit ya mengantri ke bawah, yaitu ke sekitaran area 1330 ke bawah sampai ke area 1290-an, karena di situ juga kita lihat kemarin Medco sempat dibuka gap up pada perdagangan beberapa hari yang lalu seperti itu. Jadi bisa manfaatkan Medco untuk di buy on weakness. Baik, kita bergeser ke Antam, Pak. Hari ini tertekan di 0,66%, tapi masih mampu bertahan di atas level 1.500-an. Untuk Antam sendiri, saya masih view saya masih cukup bullish ya dengan saham Antam. Di sini saya lihat bahwa koreksi hari ini juga tidak disertai volume yang signifikan. Artinya adalah ini koreksi-koreksi yang normal menurut saya, dan bisa manfaatkan area-area sekitar 1480 sampai area 1500 untuk melakukan koleksi Antam. Baik. Analisis dan rekomendasi dari beberapa saham di sektor energi pemirsa ketika harga komoditas mengalami koreksi cukup dalam setelah mengalami penguatan signifikan dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Pak Aga, kita hold terlebih dahulu, saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan ditutup melemah dalam di penutupan sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan melemah di 0,74%. Namun sampai sejauh ini meskipun tekanan cukup hebat, terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua, IHSG masih mampu bertahan di atas level 7.500-an. Tepatnya di penutupan sesi kedua ini ditutup di 7.501.285. Secara intraday, indeks harga saham gabungan sempat melaju kencang, mencoba mendekati ke level 7.600-an, tepatnya di 7.595.576. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36 tertekan di 0,98%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,83%, LQ45 melemah di 0,87%. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Energi masih memimpin pelemahan di 0,76%, teknologi juga tertekan di 0,74%, di mana saham buka setelah naik tinggi 2 hari terakhir lebih cenderung tertekan. Infrastruktur juga melemah di 0,04%, kesehatan koreksi tipis di 0,01%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Pemirsa ada masuk ke dalam deretan top gainers. Ada XL dari infrastruktur telekomunikasi di 2.300, Wika menguat ke 412, dan BDKR menguat di 960 rupiah per saham, dan Raja masih melanjutkan penguatan ke 1.800-an, 1860. Ke grafis selanjutnya pemirsa, untuk deretan saham-saham top gainers dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Ada XL, Wika, BDKR, kemudian juga ada Raja. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam yang masuk ke dalam deretan top loser. Dari perbankan big cap ada BMRI ke 6950, buka di 139, Bumi hari ini juga koreksi di 128, dan ICI juga tertekan, tapi masih mampu bertahan di atas level 5.000-an. Updatean di penutupan perdagangan sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali.